Bismillah. Ini merupakan batu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fil, wa arsal alaihim toirun ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, batu sijil, batu yang dibawa oleh kawanan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah milik Raja Abraha. Nah, batu sijil ini umurnya kurang lebih sudah 3000 tahun berdasarkan hasil cek laboran. Batu yang dibawa oleh kawanan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah, ya. Dan umurnya kurang lebih sudah 3000 tahun, asalnya dari Mekah. Nah, dan alim ulama katakan kalau kita lihat batu sijil ini hendaknya kita doa kepada Allah, minta perlindungan. Nah, doanya bagaimana? Sama-sama kita doa, ya. Selanjutnya ini adalah tasbih yang istimewa karena tasbih ini terbuat dari tulang unta. Istimewanya apa? Unta tersebut diduga milik baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan tasbihnya milik baginda Nabi, hanya untanya saja milik baginda Rasulullah SAW. Enggak. Nah, ketika unta beliau mati, tulangnya diambil dijadikan tasbih. Enggak. Ini bukan tasbih milik baginda Nabi karena ketika baginda Nabi wafat pada saat itu unta beliau masih hidup. Jadi zamannya tidak ketemu dengan baginda Nabi. Dan juga tidak ada riwayat yang mengatakan baginda Nabi ketika zikiran pakai tasbih. Hanya para sahabat saja yang pakai tasbih. Namun ketika baginda Nabi lihat para sahabat pakai tasbih, baginda Nabi tidak melarang, tidak marah dengan perbuatan sahabat tersebut. Menunjukkan pakai tasbih itu boleh-boleh aja. Yang umurnya sudah 1400 tahun, asalnya dari Makkah. Batu yang dijadikan sebagai mata cincin ini, pertama yang kita perhatikan, ini adalah batu yang berasal dari sumber mata air Madian. Nah, mata air Madian ini letaknya di Mesir sana. Tempat pertama kali bertemunya Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib, ya, di mata air Madian. Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Pada saat itu Nabi Musa bantu ngambilin air anak Nabi Syuaib, wanita. Dan setelah kejadian itu beliau ini ngaji, mondok kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun beliau ngaji kepada Nabi Syuaib. Selesai itu baru beliau ini dinikahkan dengan anak Nabi Syuaib. Nah, batu yang di samping berwarna hijau ini adalah batu pecahan fondasi Ka'bah. Batu pecahan fondasi Ka'bah ini diambil ketika terjadi renovasi Ka'bah tahun 1415 Masehi, ya, 600 tahun yang lalu. Istimewanya batu ini adalah letak atau posisinya ketika masih nempel dengan Ka'bah, batu ini terletak di posisi multazam, ya, posisi antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Di tengah-tengahnya ini multazam, panjangnya kurang lebih 1,5 meter aja. Fadilahnya kalau kita berdiri depan multazam kemudian kita doa kepada Allah, maka doa kita makbul. Tempat mustajabnya doa ini di multazam, ya. Sekarang kita tidak berada di multazam, namun kepingan atau cuingan batu dari multazam ada depan kita, ya. Kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan tingginya, panjangnya kayu tongkat ini kurang lebih 125 cm. Kalau didirikan kurang lebih setinggi dada segini. Nah, ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana tinggi baginda Nabi. Ya. Karena kalau kita pegang tongkat biasanya segini nih, sepinggang segini pegang cara pegang tongkat. Nah, kalau tinggi tongkatnya seseorang segini, ya bisa dibayangkan bagaimana tinggi orang yang pegang tongkat tersebut. Umur tongkat ini sudah 1400 tahun, asalnya dari Madinah. Nah, selanjutnya ini adalah guci yang dijadikan sebagai wadah susu yang diduga milik Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak kesayangan baginda Nabi, ya. Wadah ini beliau dapat dari ayahanda beliau, baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi ini diriwayatkan mendapatkan hadiah dari saudagar Cina yang muslim, ya, berupa guci ini yang dijadikan sebagai wadah susu ini, ya. Wadah susu ini sudah pernah dipakai oleh Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Dia satu keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ringkasnya, keluarga baginda Nabi ini senangnya itu mengkonsumsi susu murni, ya, baik itu susu kambing ataupun susu unta pada saat itu, ya. Nah, wadah ini umurnya kurang lebih sudah 1400 tahun juga, asalnya dari
Madinah. Nah, selanjutnya ini wadah air Zam-Zam. Ya, kalau tadi wadah susu, ini wadah air Zam-Zam yang diduga milik baginda Rasulullah SAW. Uniknya satu, karena bolongan atau tempat keluar jalan masuk airnya ini cuma lewat satu jalan di bagian depan ini. Ya, karena bagian atas itu tertutup. Nah, jadi bagaimana cara untuk memasukkan air ke dalamnya? Zaman dahulu itu belum ada keran air seperti saat ini, adanya apa sumur seperti sumur air Zam-Zam ya. Nah, jadi kemungkinan terbesar cukup dicelupkan aja ke dalam. Insya Allah airnya bisa terisi. Nah, dan yang paling Masya Allah daripada wadah ini adalah apabila wadah ini kemasukan toksin atau racun ke dalamnya, maka wadah ini bisa menetralisirkan, bisa menawarkan racun berdasarkan hasil tes uji coba ya. Nah, zaman dahulu ada satu wadah yang kurma keluar terus ya, nggak habis-habis. Ada juga satu gelas yang baginda Nabi minta air susunya nggak habis-habis. Nah, kalau ini kebetulan ketika kemasukan racun atau toksin, istri pertama baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah ya, punya wadah obat ini terbuat dari kuningan. Istimewanya di tepi-tepinya terdapat batu akik nih berwarna biru, ini batu virus namanya. Kurang lebih ini merupakan kebiasaan orang Arab terdahulu apabila mereka punya barang istimewa, kesenangan mereka biasanya mereka akan hias. Selanjutnya ini adalah satu buah busur dan anak panah yang diduga milik baginda Rasulullah SAW. Ya. Busur dan anak panah ini diriwayatkan pernah dipakai oleh Sayyidina Amr bin As dalam 3 kali peperangan. Setelah itu dikembalikan lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita perhatikan anak panahnya ini terbuat dari kayu, ya. Mulai dari sini sampai ujung besi. Dan di ujungnya ini terdapat bolongan seperti ini. Gunanya apabila anak panah ini dilesatkan dan akibat terkena hembusan angin, nanti dari bolongan ini akan mengeluarkan bunyi seperti siuran. Nah, kalau sudah terdengar bunyi siuran seperti itu, pertanda peperangan akan segera dimulai. Ini adalah anak panah komando peperangan, ya, kode perang. Nah, string atau talinya yang panjang ini terbuat dari kulit unta. Kalau busurnya ini terbuat dari kayu, kita bisa lihat di ujung ini kayu ya. Selanjutnya ini merupakan satu buah surban dan kopiah besi ya, yang diduga milik Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya. Sayyidina Ali menggunakan surban dan kopiah ini ketika perang ya, sehingga di kopiah besi ini masih terdapat bekas-bekas sabetan pedang ya, yang masih terlihat jelas di kopiah besinya. Dan beratnya ini kurang lebih 650 gram, 160 lebih ya. Untuk bayangkan kalau kita pakai kopi ini 1 jam ini leher sudah pegal-pegal. Kalau beliau ini pakai ya, perang zaman dahulu itu diriwayatkan mulai pagi selesainya sore, jadi dari pagi sampai sore itu pakai surban yang kayak gini. Bayangkan bagaimana kuatnya leher beliau ya. Dan besar tubuh Sayyidina Ali, Anda bisa bayangkan dari diameter kepala ini, kepala besar seperti ini, bagaimana besar kepala beliau yang menggunakan surban dan milik Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ya, cucu baginda Nabi yang wafatnya di Gaza. Ini Sayyidina Husain ya, pedangnya ini memiliki 2 mata dari sisi atas pun bawah.
sepanjang hayat beliau. Ya. Beliau rindu syahid tapi tidak pernah syahid, mati di atas ranjang, wafat di atas ranjang. Karena beliau julukannya Saifullah, pedang Allah, tidak mungkin kalah dengan orang kafir. Kalau kalah dengan orang kafir, dilakukan Saifullah. Maka beliau tidak pernah kalah, maka wafatnya di atas ranjang. Beliau diriwayatkan punya pedang sampai 200. Ya, salah satu pedang beliau ini, ya, pedang ini terbuat dari besi. Beratnya berapa? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.